Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 12 4A13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat sebuah sistem informasi penjualan komputer pada toko Zumar Oliver Computer berbasis web. Sebelumnya perkenalkan, saya Miko Andriawan dengan NIM 12190842. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1. Kemudian ada anggota saya, yaitu ada Angga Pramudia, ada Vila Akbar, ada Salsa Nabila Sulaiman, ada Ika Nuraini, dan juga ada Safan Rahmalia. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi. Sebelumnya di sini kami menggunakan text editor yaitu Sublime Text, dan juga kita pastikan sudah buka aplikasi Exam.pp dan start untuk Apache dan juga MySQL. Nah, kita mulai setelah mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita buka database di phpMyAdmin, ketikkan perintah localhost/phpMyAdmin/ atau pada Exam.pp, klik admin pada menu barisan MySQL. Lalu, buka database job_store. Pada database job_store, terdapat 4 tabel, yaitu tabel barang, tabel invoice, tabel pesanan, dan juga tabel user. Nah, untuk tabel barang, terdiri dari ID barang, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan juga gambar. Nah, untuk tabel invoice, berisi ID, nama, alamat, nomor telepon, jasa pengiriman, metode pembayaran, tanggal pemesanan, batas pembayaran, status pengiriman, dan juga email. Untuk tabel pesanan, berisi ID, ID invoice, ID barang, nama barang, jumlah, dan juga harga. Untuk tabel user, berisi ID, nama, email, password, role ID, dan juga image atau gambar. Nah, role ID, di situ ada role ID. Role ID merupakan penggolongan atau kode yang membedakan untuk hak akses. Jadi di sini terdapat 2 role ID, yaitu ada role ID 1 dan juga role ID 2. Nah, yang membedakan role ID 1 dan 2 ini adalah apabila ID 1 itu untuk hak akses admin. Jadi untuk mengelola semua data user, dan untuk ID 2 itu hak akses user. Nah, tugas admin di sini adalah dapat mengelola segala aktivitas yang ada di dalam web. Sedangkan user itu sebagai pelanggan yang melakukan pemesanan pada web. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Di sini saya Ika Nuraini dengan NIM 12190802 akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Miko. Kemudian kita masuk pada tampilan web. Untuk masuk pada web atau proses running program, maka kita harus mengetikkan URL, yaitu localhost/zoc_store/ tampilan pertama yang tampil langsung diarahkan ke halaman utama sebagai informasi awal, yaitu ada sidebar, header, footer, dan main menu web, yaitu ada produk. User tidak bisa melakukan pemesanan. User langsung diarahkan untuk login atau bisa klik button pojok kanan atas. Di situ ada from login untuk dapat akses web dan melakukan pembelian. Untuk script loginnya kita buka menggunakan text editor Sublime Text. Bisa buka di view, lalu klik from_login.php. Nah, di sini kami menggunakan season untuk autentifikasi login. Ada from untuk isi email, password, dan submit. Ada pilihan menu, silahkan daftar dan kembali. Apabila belum memiliki akun, user bisa klik silahkan daftar untuk melakukan pendaftaran. User diminta untuk memasukkan nama lengkap. Di sini ada contoh, namanya Vivian, emailnya vivian@gmail.com, lalu passwordnya 123456, dan ulangi password 123456. Jika sudah, klik daftar. Untuk scriptnya di view, lalu registrasi.php. Berikut codingan untuk isi from daftar. Kemudian setelah klik daftar, user diminta untuk memasukkan email dan password, yaitu emailnya yang udah dibuat tadi, vivian@gmail.com, dan passwordnya 12345.
Setelah login, muncul halaman utama. Pada halaman tersebut terdapat sidebar, header, footer, dan main menu. Untuk sidebar terdiri dari menu My Profile, pesanan, kategori produk yang dijual di Zog Store, yaitu ada komputer, laptop, dan notebook. Untuk script header dapat dilihat di view, lalu template, lalu header.php. Berikut skripnya terdapat skrip title, zog, /title. Kemudian untuk skrip sidebar.php ada kelas nav, item. Untuk menu my profile ada user untuk menampilkan login atau icon user. Fast shopping basket pada pesanan untuk menampilkan icon keranjang. Begitupun untuk kategori laptop dan notebook. Kemudian ada script footer.php. Pada skripnya terdapat call MD4 pada let's get sosial media, informasi layanan, dan kontak person. Untuk format pada web umumnya menggunakan atau ukuran call MD12. Itu artinya untuk footer memiliki 3 bagian dan masing-masing ukurannya sama besar, yakni 4, dan ditotalkan menjadi 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Safa. Nama saya Safa Nurakmalia dengan NIM 1219088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ika. Di menu My Profile berisi tampilan profile user, yaitu nama, email, gambar user, dan dapat ubah profile. Di sini kita klik ubah profile, maka akan berisi form isi nama, email, dan pilih file untuk ganti gambar, dan ada button ubah dan button kembali. Nah, untuk isi skripnya itu ada di views, lalu klik ubah strip profile.php. Pada skrip ada label untuk email, nama lengkap, gambar, dan pilih file atau upload file. Jadi user dapat mengakses media penyimpanan untuk memilih file atau gambar. Kemudian ada button ubah dan button kembali. Kemudian di sini ada menu kategori berisi komputer, laptop, dan notebook. Sebagai contoh, kita pilih menu komputer, maka akan menampilkan barang atau komputer yang dijual pada web ZOC Store. Kemudian untuk skripnya itu ada di views, lalu komputer.php. Berikut ini adalah isi skrip pada codingan komputer.php. Untuk seluruh codingan kategori komputer, laptop, dan notebook telah terhubung dengan database. Jadi data diambil dari database. Kemudian kembali lagi pada tampilan. User dapat memesan barang dengan tambah ke keranjang atau melihat detail barang tersebut terlebih dahulu. Jadi kita klik detail untuk lihat info barang. Kemudian untuk skripnya ada di detail_barang.php. Bisa dilihat untuk isi skripnya itu. Kemudian ada button tambah ke keranjang dan button kembali. Kemudian ketika user sudah melihat detail barang dan ingin memesan barang tersebut, bisa klik tambah ke keranjang atau bisa klik kembali untuk melihat dan memesan barang lain. Oke, sebagai contoh di sini kita pilih tambah ke keranjang. Ketika diklik tambah ke keranjang, dengan otomatis keranjang belanja yang ada di atas main menu berganti menjadi satu items. Ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama produk, jumlah, harga, subtotal, hapus keranjang, lanjutkan belanja, dan juga pembayaran. Kemudian untuk skripnya keranjang.php, di sini berisi table, ada nomor, ada nama produk, jumlah, harga, subtotal, kemudian ada button hapus keranjang, button lanjutkan belanja, dan button pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Sulaiman dengan NIM 1219081. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Safa, yaitu user dapat hapus daftar barang yang dipesan dengan klik hapus keranjang. Lalu user dapat memesan barang dan kembali kepada menu utama dengan klik lanjutkan belanja. Dan user dapat memilih pembayaran untuk melanjutkan pemesanan. Setelah klik pembayaran, user akan masuk ke menu input alamat pengiriman dan pembayaran. Di situ ada forum untuk input data. Untuk skripnya ada di pembayaran.php. Pada skrip tersebut terdapat forum untuk menginput data, alamat, dan pembayaran. User diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap. Untuk contohnya kita mau menggunakan nama Vivian. Alamat lengkapnya itu Jakarta, nomor teleponnya 0888. Untuk jasa pengirimannya kita memilih JNT. Untuk pembayaran kita pilih melalui BCA. Lalu disimpan. Setelah disimpan, akan muncul notification, selamat pesanan Anda telah berhasil. Ketika user telah melakukan pemesanan, maka data pemesanan tersebut masuk di menu pesanan untuk halaman user dan masuk menu data pemesanan di halaman admin. Kemudian, user klik menu pesanan. Tampilan halaman pesanan di situ ada status pembayaran, masih menunggu pemesanan, dan status pengiriman diselesaikan pembayarannya. Untuk skripnya ada di pesanan.php. Berikut adalah skripnya. Apabila user telah menyelesaikan pembayaran, maka status pembayaran dan pengiriman akan diperbaharui atau diupdate oleh admin. Kemudian kita log out. Sekarang kita coba untuk masuk sebagai admin. Pertama-tama masukkan terlebih dahulu email dan password. Contoh emailnya kita masukkan brian@gmail.com. Dan passwordnya 123456. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Filah. Baik, perkenalkan, nama saya Pilah Akbar Rifai 121907, itu NIM saya, dari kelas 12 4A 13. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsa. Ini tampilan awal menu admin menunjukkan earning atau pendapatan bulanan, tahunan, tugas, dan permintaan barang yang tertunda. Kemudian ada sidebar, yaitu menu data barang, data pesanan, dan invoice. Ketika admin memilih data barang, akan tampil data barang pada website toko ZOC. Ada buton tambah barang, buton print, dan kolom tabel data barang. Ketika tambah barang, kami menggunakan modal. Jadi tampilan tambah barang ketika diklik tidak membuka halaman baru, tetapi muncul jendela pintasan di halaman tersebut untuk from input produk. Untuk skripnya ada di views, admin, data barang, PHP. Di situ ada skrip modals untuk tambah barang. Ada form input, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan barang, dan gambar. Ada buton tambah dan close untuk batal. Ada aksi untuk admin. Yang pertama ada aksi untuk melihat detail barang. Yang kedua ada aksi untuk edit data barang, dan aksi yang ketiga ada aksi untuk hapus data. Ketika admin ingin menghapus data, tinggal klik aksi untuk hapus data.
Selanjutnya untuk script aksi data barang ada di detail data barang PHP. Dapat dilihat untuk scriptnya seperti ini. Di situ ada button kembali. Untuk script aksi edit barang ada di edit data barang PHP. Di situ seperti ini scriptnya. Untuk edit data barang dan ada button simpan untuk menyimpan perubahan data dan reset untuk menyata ulang perubahan. Dan tadi terdapat button print jika admin ingin mencetak data barang. Ketika klik button print akan muncul jendela langsung diarahkan untuk setting print untuk proses print. Lalu kita kembali ke halaman admin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Pramudia, NIM 121900777. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Filah Akbar, yaitu tentang menu data pelanggan dan menu invoice pada halaman admin. Pada data pelanggan, di sini terlihat ada daftar member yang sudah terdaftar di web Zeosesor ini. Semisal di sini atas nama Vivian. Di sini, admin memiliki dua aksi, yaitu aksi untuk mengedit role ID member tersebut dan menghapus member tersebut. Berikut adalah script atau codingan dari tampilan data pelanggan. Di sini kita memakai tabel, ada nomor, nama, email, password, role ID, lalu aksi, dan ini diambil melalui database. Di sini, admin memiliki aksi untuk mengedit si role ID dari members tersebut. Jadi, semisal atas nama Vivian ini suatu saat akan bergabung bersama Zeosesor ini, maka admin yang pertama akan mengubah role ID atas nama Vivian ini yang tadinya member menjadi seperti admin atau role ID-nya diganti menjadi 1. Jadi, nanti atas nama Vivian ini bisa mengelola seluruh data yang ada di web Zeosesor. Oke, lanjut. Sekarang kita ke menu invoice pemesanan produk. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu mulai dari ID invoice, nama pemesan, alamat pengiriman, nomor telepon, sampai dengan email pemesan. Jadi di sini member atas nama Vivian telah melakukan pembelian barang di Zeosesor ini. Maka admin di sini akan mengkonfirmasi pembayaran dari member tersebut. Karena pada saat member tersebut telah melakukan pembayaran, status pembayaran yang akan muncul di akun member tersebut masih menunggu pembayaran dan untuk status pengirimannya sedang dikemas. Maka dari itu, admin akan melihat secara detail terlebih dahulu untuk melihat apa sih yang member tersebut pesan. Nah, ini adalah halaman untuk detail pemesanan. Berikut adalah script atau codingannya. Ini adalah judulnya, detail pesanan, lalu ini tabel, dan ini diambil dari database. Nah, di sini, jadi ketika admin sudah mengecek secara detail apa yang dipesan dari member tersebut, maka admin akan merubah atau admin akan mengkonfirmasi bahwa status pembayaran sudah lunas dan status pengirimannya sudah dikirim. Jadi, ketika admin sudah merubah status pembayaran dan status pengiriman, berarti admin sudah mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah selesai dilakukan. Jadi ketika admin sudah merubah ini, maka notif atau pesan yang akan muncul di status pembayaran dan status pengiriman di akun member atas nama Vivian ini, maka akan sama seperti admin di sini, status pembayarannya sudah lunas dan status pengirimannya sudah dikirim. Oke, mari kita cek. Terlebih dahulu kita log out. Oke, kita login.
Nah, untuk mengeceknya bisa ke menu pesanan ini. Nah, di sini status pembayaran dan status pengiriman sudah berubah. Yang tadinya status pembayarannya menunggu pembayaran dan untuk status pengirimannya sedang dikemas. Sekarang karena admin sudah mengkonfirmasi pesanan atas nama Vivian ini, jadi admin sudah mengkonfirmasi dan status pembayarannya sudah berubah menjadi lunas dan status pengirimannya sedang dikirim. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam proses penggarapan proyek ini, terutama kepada Toko Zubar Oliver Computer yang telah mengizinkan kami untuk membuat sebuah rancangan sistem informasi untuk Toko Zubar Oliver Computer, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Sunarti M.Com selaku dosen mata kuliah Web Programming 3 yang telah membimbing kami selama penggarap proyek ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anggota dari kelompok 1 yang telah berpartisipasi dalam pengerjaan proses proyek ini. Oke, sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penjelasan ataupun dari materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.